Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Putra Winsa, NIM 2402015 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini tentang laporan praktikum batang atau kaulis yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Batang merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang daun, bunga dan buah, serta sebagai saluran transportasi air, mineral, dan zat makanan dari akar ke daun dan sebaliknya. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk 1. Mengidentifikasi struktur anatomi batang, epidermis, xilem, floem, dan lain-lain. 2. Mempelajari fungsi jaringan pengangkut xilem dan floem. 3. Membedakan batang tumbuhan monofilum dikotil. 4. Mengamati pertumbuhan primer dan sekunder batang. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut: gelas ukur, silet, mikroskop, pipet tetes, kaca berkarat, tutup kaca berkarat, batang jagung, batang sawi, batang sirih, batang rumput teki. Irislah batang setipis mungkin. Kemudian letakkan hasil irisan di atas kaca preparat, lalu berikan setetes air, dan kemudian tutup menggunakan kaca preparat, lalu amatilah bentuk sel dan jaringan pada mikroskop. Dan ini adalah hasil pengamatan dari batang jagung. Tanaman jagung adalah tanaman yang mempunyai jenis batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris. Dari penelitian ini, jaringan epidermis berbentuk persegi dan mengandung kristal yang memanjang. Di dalam jaringan epidermis terdapat jaringan sklerenkim yang tebal dan saling berselang-seling dengan jaringan klorenkim. Dan ini hasil dari batang sawi. Batang tanaman sawi memiliki ciri dengan batang yang pendek dan berruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat, berfungsi sebagai penopang dan pembentuk daun. Dari penelitian batang sawi itu tersusun dari jaringan epidermis. Hasil batang sirih. Batang sirih merupakan bagian penting dari tanaman sirih yang memiliki morfologi seperti batang berbentuk bulat, beruas, dan memiliki akar udara. Batang sirih juga memiliki tekstur yang halus, dan batang sirih ini memiliki jenis batang yang tidak berkayu dan memiliki ruas yang jelas dengan internodus yang relatif pendek. Selanjutnya, hasil batang rumput teki. Rumput teki adalah suatu gulma perennial yang tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Tumbuhan ini dapat tumbuh liar di lahan pertanian, tanah lapang, kebun, dan tepi jalan. Batang rumput teki atau Cyperus rotundus memiliki ciri sebagai berikut: berbentuk segitiga, panjang sekitar 25 cm, tumpang tindih dengan daun. Hasil batang bunga kembang sepatu. Batang pada tanaman bunga kembang sepatu jantung memiliki tipe batang berkayu atau lignosus dengan bentuk bulat atau keres yang mampu tumbuh hingga 2-4 meter. Batang yang berbentuk bulat ini berdiameter 4-10 cm, memiliki permukaan yang kasar atau sedikit licin dan berwarna coklat atau putih. Kesimpulan yang dapat kita ambil: penelitian anatomi batang bertujuan untuk memahami struktur internal batang tumbuhan, termasuk susunan jaringan dan fungsi masing-masing bagian. Secara umum, anatomi batang terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu epidermis, korteks, dan jaringan pembuluh, xilem, dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tanaman. Terhadap lingkungan, mekanisme transportasi nutrisi dan perkembangan struktural yang berpengaruh pada pertumbuhan dan ketahanan tumbuhan.